Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi kita di podcast Berani Berinvestasi bareng CGS CMB Sekuritas Indonesia. Dan tentunya saya harapkan semua teman-teman semua yang sedang menonton podcast kita kali ini dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya pada kesempatan kali ini saya nggak sendirian. Saya ditemani oleh rekan saya, yakni Fani Suherman seperti biasa. Kita berdua dari Retail Set Analis CGS CMB Sekuritas Indonesia. Ya. Oke Van, kabarnya sehat Van? Sehat-sehat, baik sehat nih. Ya. Dan tentunya kita berdua mengucapkan selamat berpuasa nih Van ya bagi teman-teman yang menjalani ibadah puasa. Semoga puasanya lancar terus. Betul, apalagi udah separuh jalan ya, mendekati Lebaran ya. Jadi sekali. Semangat terus nih untuk teman-teman yang lagi berpuasa. Tepat sekali. Nah, pada kesempatan kali ini Van, kita akan membahas tentunya mengenai tema yang sangat menarik untuk kita sama-sama bisa dengarkan ya. Jadi kita akan membahas mengenai kenapa sih akhir-akhir ini saham big banks cenderung terkoreksi ya. Nah ini kenapa nih? Tentu saja teman-teman pengen tahu nih. Oke. Jadi kita langsung saja masuk ke topik nih Van. Jadi kalau misalnya kita perhatikan ya pergerakan di awal bulan April sampai dengan sekitar tanggal 18 April nih Van ya. Jadi saham-saham big bank seperti BCA, kemudian juga ada BRI, BNI dan juga ada BMRI yang ini bergerak cenderung stagnan ya, terkoreksi. Nah, kira-kira apa sih penyebabnya nih? Dan kalau misalnya kita lihat kan sepanjang bulan Maret itu sendiri kan, ASIC sendiri masih mencatatkan net buy. Nah, biasanya paling banyak masuk ke sektor finance kan. Nah, kira-kira gimana, Van? Oke, bener banget nih. Jadi pertama kita bahas dari segi inflow-nya dulu nih ya teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari data berdasarkan inflow asing ya, di bulan Maret itu asing kembali melanjutkan net buy ini sebesar 1.169 juta US dollar ini di equity ya. Dan ini adalah lanjutan setelah mereka tuh sebelumnya net buy kurang lebih sekitar 1.130 juta US dollar nih di bulan Februari 2022 seperti itu. Dan ini membuat secara year to date net inflow asing ini mendekati 2,8 miliar US dollar gitu. Dan ini adalah level yang paling tinggi sejak tahun 2010 nih kalau dilihat ya dari segi inflow asingnya. Nah kalau ditanya apa sih penyebabnya asingnya nih inflow terus ke kita gitu ya, bahkan mencapai level yang tertinggi. Nah salah satunya adalah Indonesia ini adalah commodity proxy nih teman-teman ya. Jadi diuntungkan pastinya dengan kondisi saat ini di mana harga-harga komoditas lagi naik terus gitu ya. Jadi itu yang menyebabkan kita kedatangan inflow terus nih dari asingnya. Nah, kemudian kalau dilihat secara sektoral, memang benar banget seperti yang tadi Adit bilang ya, bahwa biasanya ketika ada inflow, ini masuknya justru ke sektor finance gitu ya. Nah, cuma yang menarik adalah kalau kita lihat nih, perubahan secara month on month. Jadi bulan Maret dibandingkan dengan bulan Februari gitu ya. Nah ternyata inflow asing itu justru memang larinya nih nggak ke finance gitu. Justru mereka jualan di finance dan akhirnya pastinya mengurangi weightingnya mereka gitu ya di sektor finance. Dan akhirnya yang ditambahin di sektor apa? Nah antara lain contohnya kayak industrial. Kemudian ada infrastructure, terus ada basic industry dan juga ke teknologi. Gitu. Nah ini pastinya makin bikin penasaran teman-teman nih. Karena terjadi sektor rotation ya teman-teman semua. Tadi kalau Fani bisa elaborasi ya secara singkat ya. Nah pastinya kalau misalnya kita lihat ini kan asing malah nurunin weighting sektor dari financial ya. Dan kita tahu sendiri bersama sektor financial itu sendiri ini memberikan kontribusi yang cukup besar nih Van terhadap market cap ya Van ya. Biasanya kenapa nih Van bisa terjadi seperti ini? Oke, jadi emang benar banget kalau misalkan dilihat nih secara overall ya, market cap di finance itu mungkin paling gede gitu. Jadi kalau misalkan ada inflow biasanya memang masuknya ke finance duluan. Itu yang lazimnya gitu ya. Nah kalau ditanya kenapa sekarang agak berbeda, jadi kemungkinan nih ada beberapa faktor ya teman-teman. Jadi yang pertama kemungkinan kalau misalkan teman-teman lihat harga saham-saham big banks itu udah pada naik terus nih. Secara year to date gitu ya. Bahkan secara valuasi ini udah mencapai kurang lebih 5-year average-nya mereka gitu. Nah jadi kalau dilihat secara valuasi short term gitu ya, yang mana yang masih menarik ini kemungkinan adalah hanya Mandiri dan juga BCA gitu ya. Yang dimana yang lain ini udah agak mulai premium harganya gitu ya. Nah kemudian yang kedua ini ada GCI cap adjustment nih dan juga GoTo listing. Gitu. Nah ini yang menyebabkan adanya perubahan weighting ke big banks gitu ya. Nah yang mana yang paling berasa perubahan weightingnya? Pertama kalau dilihat nih dari BCA.
Jadi BCA itu weightingnya tadinya 9% sebelum GoTo listing, dan setelah GoTo listing ini weightingnya turun jadi 7,8%. Nah kemudian ada BRI. Nah BRI ini sebelum GoTo IPO itu weightingnya 9%, dan setelah GoTo IPO ini weightingnya turun jadi 7,7%. Gitu. Nah penyebab yang ketiga kemungkinan ini adalah potensi kenaikan inflasi nih teman-teman ya. Jadi kalau misalkan katakanlah listrik naik gitu ya, apalagi Pertalite kalau misalkan nanti suatu kali juga naik, nah ini bisa menyebabkan kemungkinan inflasi bisa aja nih di atas range-nya target pemerintah atau target Bank Indonesia ya, yaitu di atas 4% seperti itu. Nah mungkin ini beberapa hal yang dikhawatirkan oleh investor gitu. Nah jadi ini kayaknya inflasi ini brown price ini bahasa ini Van ya. Jadi kalau misalnya kita lihat ini inflasi ini benar-benar pastinya disorot oleh para pelaku pasar dan juga investor. Dan ini salah satu faktor penting yang bisa dicermati ke depannya. Karena memang kalau misalnya kita lihat bukan hanya di Indonesia ya, tapi di seluruh dunia itu inflasinya memang saat ini sedang ranging up ya, sedang naik ya. Dan tentu kalau kita ngomong mengenai inflation, tentunya ini benar-benar naik, dan kira-kira efeknya besar nggak sih Van ke saham-saham big banks tersebut Van? Nah, kalau misalkan ditanya efeknya gede atau enggak, pasti kita harus lihat dari historical ya teman-teman ya. Jadi berdasarkan data historical di tahun 2003 sampai dengan 2021 ya, kalau dilihat efek dari inflasi ke NPL maupun ke loan growth ini sebetulnya tuh nggak terlalu besar efeknya. Jadi sepanjang inflasi kita nih masih terkendali di range atasnya Bank Indonesia ya, yaitu di 4%. Ini kemungkinan masih akan lumayan aman lah gitu ya. Nah justru yang biasanya terjadi adalah setelah adanya kenaikan loan growth, biasanya ini akan diikuti dengan kenaikan inflasi gitu, which is ini sebenarnya make sense. Kenapa? Karena misalkan nih dengan reopening ekonomi saat ini gitu ya, para pengusaha akhirnya mengajukan pinjaman ke bank. Untuk apa? Misalkan untuk ekspansi bisnisnya gitu ya. Nah dimana kalau udah ekspansi berarti si pengusaha ini ngelihat bahwa sebenarnya ada demand dari si customer gitu ya. Nah dimana demand ini akhirnya akan membuat adanya kenaikan di inflasi, kira-kira kayak gitu. Oke, menarik banget nih ya. Jadi perjalanannya seperti itu. Nah kalau kita berandai-andai, dan nampaknya sih sebenarnya kemungkinan inflasi misal naik ya, dan tentunya pastinya akan diikuti dengan kenaikan suku bunga nih, dan juga biasanya bond yield juga ikutan naik nih. Nah kira-kira efeknya gimana nih Van? Nah justru sebenarnya kalau ditanya ya korelasi antara inflasi tadi dengan shares kenaikan harga saham perbankan gitu ya, mana sih yang lebih besar? Apakah lebih besar ke inflasinya atau korelasi justru ke bond yield gitu. Jadi sebenarnya ternyata nih lebih ngefek justru korelasi antara bond yield dengan harga-harga saham perbankan gitu ya. Dimana kalau dilihat berdasarkan historical nih, ketika terjadi kenaikan bond yield di atas 100 bips atau di atas 1% ya, ini kenaikan saham-saham big banks yang besar, contohnya kayak BCA, Mandiri, BRI, BNI gitu ya. Nah ini biasanya nih justru akan koreksi gitu. Oke, nah ini kira-kira bahaya kan nih, pasti teman-teman pengen tahu nih, yang rata-rata investor yang sudah memiliki saham-saham perbankan nih, kira-kira gimana Pan? Nah kalau misalkan kita lihat ya kenaikan dari bond yield saat ini mungkin nggak akan terlalu signifikan, karena kenapa? Kalau dilihat nih kondisi ekonomi kita jauh lebih stabil gitu ya, katakanlah dibandingkan dengan tahun 2013 lalu ya, ketika bond yield-nya itu naik gitu. Jadi kita ngelihat juga bahwa secara prediksi dari ekonom kami, rate untuk Bank Indonesia itu baru akan naik di second half 2022, dan kenaikannya pun itu hanya 50 bips aja gitu. Jadi so far sih kayaknya nggak akan terlalu naik wow gitu ya untuk si bond yield-nya tersebut gitu. Jadi masih aman terkendali. Nah, jadi teman-teman tadi sudah ketahuan ya kira-kira bagaimana sih risiko dan kemudian kemungkinan apa yang terjadi yang tadi sudah baru saat disampaikan oleh Fani. Tapi nggak sampai situ aja nih. Pastinya nih kita berharap juga pengen tahu juga ya yang pastinya kalau misalnya di short term nih Van, kira-kira katanya kan bisa lihat saham dari BMRI dan BCA nih Van ya. Nah, teman-teman kalau misalnya mau invest jangka panjang nih bisa ngelirik saham apa nih Van? Oke, nah sebenarnya untuk perbankan kita semua tuh masih ratingnya overweight ya. Gitu. Jadi masih optimis banget terhadap saham-saham perbankan. Nah cuma kalau ditanya long term prefer kemana, lebih ke arah BRI dan juga BNI. Gitu, ke BBRI dan BBNI. Dimana kenapa?
Untuk BBRI ini akan diuntungkan karena dia akan punya higher loan growth gitu ya, yang akan ditopang oleh microloan-nya. Nah, dan ini akan menghasilkan ROA yang tinggi gitu. Nah, kemudian BNI menarik kenapa? Karena secara valuasi ini dia masih trading below book value-nya gitu. Dan kalau ditanya berapa sih target price dari BRI dan juga BNI, untuk BRI ini target price secara fundamental di 5.000, kemudian untuk BNI di 8.710 dengan rating sama-sama masih at ya. Oke, menarik banget nih ya. Pastinya teman-teman semua tadi yang sudah Fani katakan udah dikasih spill-nya juga untuk yang prefer jangka panjang. Sahamnya apa? Ada BNI dan juga ada BRI. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang kondisi market sedang sideways dan cenderung bearish, itu sebenarnya ada peluang ya Van ya buat teman-teman semua bisa mencermati sektor perbankan. Karena tentunya yang sudah-sudah biasanya kalau misalnya turunnya juga lumayan, naiknya juga lebih banyak lagi ya daripada turunnya. Oke teman-teman semua, tadi itu podcast Berani Berinvestasi bareng CGS CIMB Sekuritas Indonesia. Dengan mengamati dan mencermati bagaimana kinerja sektor perbankan saat ini, mudah-mudahan teman-teman semua yang menyaksikan podcast kita kali ini bisa mendapatkan manfaat dan insight yang menarik. Dan tentunya kita berdua tetap mengucapkan semoga teman-teman semua sehat selalu ya Van ya. Betul. Semangat berinvestasi juga, karena kalau bukan sekarang kapan lagi untuk bermulai investasi. Oke, sampai situ dulu Van. Mungkin kamu ada yang mau disampaikan ke teman-teman juga? Enggak, itu aja sih. Oke teman-teman semua, sampai jumpa lagi di podcast Berani Berinvestasi selanjutnya. See ya, bye. Bye.